Kembali berulah, Fadlizon memang penyuka isu kontroversial. Kini salahkan Jokowi. Di tengah proses pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19, memang seharusnya pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM. Kebijakan tersebut akan memicu inflasi dan berimplikasi serius terhadap ekonomi yang baru menggeliat kembali. Apalagi sejumlah narasi yang dibangun pemerintah untuk membenarkan kebijakan ini terbukti menyesatkan. Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah melontarkan pernyataan bahwa anggaran subsidi energi kita mencapai 502 triliun rupiah dan jumlah itu sangat membebani APBN. Nah, pertanyaannya, kalau harga BBM turun, ya pasti ada revisi harga. Nggak mungkin Pertamina mencari keuntungan sebesar-besarnya ketika rakyat susah, nggak mungkin. Kan kadang-kadang konteksnya sekarang, oh Pertamina untung, itu sebenarnya kan cash flow. Pertamina rugi, sebenarnya cash flow-nya belum ketemu. Nah, artinya apa? Ya harga BBM turun ya pasti ada revisi. Tapi kan tergantung berapa nilai subsidi yang masih diberikan pada saat itu. Nah ini yang pasti di-adjust. Ini masalah kita rame-rame. Seperti kita menghadapi COVID. Masalah dunia juga masalah Indonesia. Jadi kita harus satu, harus kompak. Jadi siapa berbuat apa, bagaimana nahan inflasi, bagaimana tadi mengerjakan inflasi di pangan dan seterusnya. Kami sangat paham. Jadi kalau ada yang bicara sana-sini, itu tidak benar. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Tudingan Fadlizon sebagaimana kutipan tadi itu benar. Apa kata dunia? Kita tidak tahu alasan Fadli menyebut pernyataan pemerintah menyesatkan karena pertambahan subsidi BBM 2022 jelas tercantum dalam Perpres nomor 98 tahun 2022. Subsidi bertambah, subsidi kompensasi dan 152 triliun rupiah menjadi 502 triliun rupiah. Itu hanya untuk subsidi. Jadi jelas, di sini Perpres 68 tahun 2022 itu sah dan legal, ujar Fadlizon. Barangkali kita pun bisa mengomentari pernyataan seseorang sebagai yang menyesatkan dan cenderung hoax. Kita mulai melihat berita pada tahun 2018 ketika ada kebohongan dari sahabat Fadlizon yang mengaku menjadi korban penganiayaan. Sehingga wajahnya bonyok, tak karuan. Anda masih ingat siapa dia? Dan ketika itu Fadlizon tak luput mengomentarinya bahwa penganiayaan itu sangatlah biadab. Apalagi dilakukan saat seseorang yang sudah tua. Seiring berjalannya waktu, pihak kepolisian tak tinggal diam dan menggunakan kelengkapan institusinya melakukan penyelidikan di tempat yang disebutkan. Gak ada korban ditemukan kejadian seperti yang dikisahkan itu, namun polisi menyebar aparatnya ke berbagai tempat. Dijumpailah lokasi terakhir yang didatangi, pengangkutan yang ia di sebuah klinik operasi plastik. Oh alah, ini hoaks pun terbongkar. Jadi yang menyesatkan itu pemerintah atau Fadlizon? Coba publik lebih percaya pemerintah atau Fadlizon? Kalau pemerintah belum terbukti menyesatkan, faktanya anggaran subsidi itu tercantum di dalam Perpres dan nomenklaturnya disebutkan jelas dan legal. Sungguh jauh bedanya dengan omong kosong teman dekat Fadlizon sampai menyempatkan diri menjenguk korban yang bonyok. Gak taunya efek dari operasi plastik. Barangkali sejak saat kejadian itulah yang jelas-jelas hoaks itu adalah suara Fadlizon tak lagi dianggap. Apakah kalimat yang menuding pemerintah menyesatkan itu layak dipercaya? Kalau orang yang berpikir normal sehingga akan sudi menerima pernyataan yang keluar dari seorang yang punya rekam jejak penyuka hoaks. Aneh bin ajaib saja. Kenapa dia masih nekat menyebarkan pernyataan yang ujung-ujungnya tidak berdasar? Sementara dia pasti tahu kalau publik sudah melihatnya sebagai sosok tidak layak dipercaya. Silakan buat yang free kepercayaan publik untuk pernyataan Fadlizon tentang pernyataan tudingannya kepada pemerintah. Beruntung jika masih ada yang mengaku percaya sama ucapannya, tapi kalau dicermati lebih dalam, mana bisa. Seorang yang punya rekam jejak penyebar hoaks, masih ada yang mau percaya.
apakah mereka tidak akan menyesal karena dari fakta yang diambil dari berita lain sudah jelas dengannya. Lagi-lagi tak berdasar alias hoaks. Kalau kita bertanya kepada jajaran pengurus partai tempat Fadlizon bernaung, apakah di dalamnya tidak ada mekanisme evaluasi? Misalnya bagi pengurus atau anggota yang gemar menyebar berita tendensius, apalagi cenderung hoaks. Faktanya seorang yang berkali-kali terekam berperilaku nyeleneh seperti itu kok masih dipercaya sebagai pengurus? Jangan-jangan dia memang duduk di sana, diberi jogas, diberi job yang khusus menyebarkan berita berkualitas rendah. Kalau dugaan itu menggantung kebenaran, apakah mereka khawatir dukungan publik akan terus lebih? Jawab, masa iya ada pendukung sebuah partai yang nggak peduli dengan pengurusnya? Seperti apa kalaupun ada pendukung yang tidak peduli reputasi seseorang atau partai yang didukungnya? Maka yakinlah, kontribusi mereka tak lebih dari penambah derita. Jangan-jangan pula menyesal jika dalam pemilu ke depan mereka akan mulai mencari tambatan yang baru, yang reputasinya lebih baik, termasuk partai-partai baru yang meskipun belum banyak dikenal, minimal tak punya rekam jejak negatif. Jika Gerindra ingin pendukungnya loyal dari hari ke hari, tentu harus ada mekanisme perbaikan reputasi. Tudingan Fadlizon sebagaimana kutipan tadi itu benar, apa kata dunia? Kita tidak tahu alasan Fadli menyebut pernyataan pemerintah menyesatkan karena pertambahan subsidi BBM 2022 jelas tercantum dalam Perpres nomor 98 tahun 2022. Subsidi bertambah, subsidi kompensasi dan 152 triliun rupiah menjadi 502 triliun rupiah. Itu hanya untuk subsidi. Jadi jelas, di sini Perpres 68 tahun 2022 itu sah dan legal, ujar Fadlizon. Barangkali kita pun bisa mengomentari pernyataan seseorang sebagai yang menyesatkan dan cenderung hoaks. Kita mulai melihat berita pada tahun 2018 ketika ada kebohongan dari sahabat Fadlizon yang mengaku menjadi korban penganiayaan. Sehingga wajahnya bonyok, tak karuan. Anda masih ingat siapa dia? Dan ketika itu Fadlizon tak luput mengomentarinya bahwa penganiayaan itu sangatlah biadab. Apalagi dilakukan saat seseorang yang sudah tua. Seiring berjalannya waktu, pihak kepolisian tak tinggal diam dan menggunakan kelengkapan institusinya melakukan penyelidikan di tempat yang disebutkan. Gak ada korban ditemukan kejadian seperti yang dikisahkan itu, namun polisi menyebar aparatnya ke berbagai tempat. Dijumpailah lokasi terakhir yang didatangi, pengangkutan yang ia di sebuah klinik operasi plastik. Oh alah, ini hoaks pun terbongkar. Jadi yang menyesatkan itu pemerintah atau Fadlizon? Coba publik lebih percaya pemerintah atau Fadlizon? Kalau pemerintah belum terbukti menyesatkan, faktanya anggaran subsidi itu tercantum di dalam Perpres dan nomenklaturnya disebutkan jelas dan legal. Sungguh jauh bedanya dengan omong kosong teman dekat Fadlizon sampai menyempatkan diri menjenguk korban yang bonyok, gak taunya efek dari operasi plastik. Barangkali sejak saat kejadian itulah yang jelas-jelas hoaks itu adalah suara Fadlizon tak lagi dianggap. Apakah kalimat yang menuding pemerintah menyesatkan itu layak dipercaya? Kalau orang yang berpikir normal sehingga akan sudi menerima pernyataan yang keluar dari seorang yang punya rekam jejak penyuka hoaks, aneh bin ajaib saja. Kenapa dia masih nekat menyebarkan pernyataan yang ujung-ujungnya tidak berdasar? Sementara dia pasti tahu kalau publik sudah melihatnya sebagai sosok tidak layak dipercaya. Silakan buat yang free kepercayaan publik untuk pernyataan Fadlizon tentang pernyataan tudingannya kepada pemerintah. Beruntung jika masih ada yang mengaku percaya sama ucapannya, tapi kalau dicermati lebih dalam, mana bisa. Seorang yang punya rekam jejak penyebar hoaks, pasti ada yang mau percaya. Apakah mereka tidak akan menyesal karena dari fakta yang diambil dari berita lain sudah jelas dengannya? Lagi-lagi tak berdasar alias hoaks. Kalau kita bertanya kepada jajaran pengurus partai tempat Fadlizon bernaung, apakah di dalamnya tidak ada mekanisme evaluasi? Misalnya bagi pengurus atau anggota yang gemar menyebar berita tendensius, apalagi cenderung hoaks. Faktanya Indonesia tanah air beta pusaka
di nan